Shalom keluarga damai, puji syukur kepada Tuhan, kita bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera GKI Dharma Permai, edisi Kamis 21 Oktober 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa pagi ini Engkau berkenan menyapa kami. Tolonglah kami menanggapi sapaan-Mu supaya kami belajar dan bertumbuh melalui perjumpaan kami dengan Tuhan. Tuhan, kami mau menyambut firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami menyediakan hati untuk mendengarkan-Mu. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, Sapaan Damai Sejahtera hari ini mengambil tema Kristus dan Melkisedek. Bacaan Alkitab dari Ibrani pasal 7 ayat 1-10 yang begini bunyinya. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perentaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Jemaat damai yang dikasihi Tuhan, perasaan takut menghadap Allah adalah perasaan yang universal. Artinya ketakutan itu dirasakan oleh semua manusia yang hendak menghadap kepada Allah. Oleh karena itu, dalam setiap agama ada seorang pengantara yang berdiri di antara Allah dan manusia. Biasanya pengantara yang berdiri di antara Allah dan manusia itu adalah sang pemimpin umat yang biasa disebut sebagai imam. Ada banyak imam, dan pemimpin dari para imam itu disebut sebagai imam besar. Pada zaman Perjanjian Lama, sistem peribadatan umat Israel diselenggarakan oleh para imam. Apabila seseorang ingin beribadah kepada Tuhan, ia harus membawa korban persembahan untuk pengampunan dosanya. Orang itu dianggap tidak layak menghadap Tuhan bila tanpa ada korban yang dibawa untuk dipersembahkan. Korban yang digunakan harus berupa ternak, seperti lembu, sapi, kambing, domba, burung tekukur, atau merpati. Korban yang digunakan harus sempurna dan tak bercacat. Imam tidak akan memeriksa orang yang membawa persembahan, tetapi imam akan melihat dan memeriksa korban yang dipersembahkan. Jadi orang itu dilayakkan menghadap Tuhan bukan karena dirinya, melainkan karena korban pengampunan dosanya. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Untuk itulah perlu korban pengampunan dosa.
Sama seperti umat Israel, para imam itu pun adalah orang-orang berdosa, sehingga sebelum mempersembahkan korban untuk umat Allah, para imam harus lebih dulu mempersembahkan korban untuk diri mereka sendiri kepada Allah. Dan para imam itu memiliki masa tugas yang terbatas. Paling tidak, setiap imam harus diganti saat ia meninggal. Keterbatasan para imam itu membuat penulis surat Ibrani mengatakan bahwa para imam itu tidak sempurna. Kekasih-kekasih Tuhan, Melkisedek adalah salah satu imam yang paling misterius. Ia hanya disebut di 3 bagian dalam Alkitab, yaitu Kejadian 14 ayat 17-24, Mazmur 110 ayat 4, dan Ibrani pasal 5 sampai pasal 7. Tidak banyak yang kita ketahui tentang dia. Yang kita tahu hanyalah bahwa Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Walaupun demikian, dalam tradisi Yahudi, Melkisedek dipandang sebagai figur yang memiliki derajat yang tinggi, bahkan dianggap sebagai figur ilahi. Kehadiran Melkisedek menimbulkan perenungan. Apakah Melkisedek adalah figur historis yang menunjuk kepada bayang-bayang Yesus Kristus atau sebagai penampakan Allah dalam rupa manusia? Melkisedek sebagai imam besar dalam Perjanjian Lama memiliki persamaan sekaligus perbedaan dengan Yesus Kristus sebagai imam besar dalam Perjanjian Baru. Persamaan yang pertama, Melkisedek disebut tidak berbapa dan beribu karena silsilah keturunannya tidak diketahui. Yesus Kristus walaupun lahir dari rahim Maria juga dianggap tidak berbapa dan beribu karena Yesus Kristus sudah ada sejak kekekalan dan tidak memiliki awal serta akhir. Persamaan kedua, Melkisedek berperan sebagai seorang raja dan imam. Gelar itu juga digenapi dalam pribadi dan karya Yesus Kristus. Sedangkan perbedaannya adalah Melkisedek sebagai imam besar dalam Perjanjian Lama harus berulang-ulang meminta pengampunan kepada Allah atas dosanya sendiri. Tetapi Yesus Kristus adalah imam besar yang hanya 1 kali mempersembahkan korban, yaitu dirinya sendiri sebagai korban yang sempurna dan tidak bercacat. Itulah perbedaan yang mendasar antara Melkisedek dan Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan sekadar imam besar biasa. Yesus Kristus adalah imam besar yang sempurna. Segala korban dalam Perjanjian Lama itu sudah disempurnakan Yesus di kayu salib. Yesus tidak hanya bertindak sebagai imam besar untuk menjadi perantara Allah dan manusia, tetapi juga menjadi kurban pengganti. Yesus telah mempersembahkan kurban yang sempurna, yaitu tubuh dan darahnya sendiri, sehingga Yesus bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia selama-lamanya. Yesus telah mengalahkan maut, sehingga jabatannya sebagai Raja dan Imam Besar tidak pernah diganti. Dialah imam besar yang sejati. Kini, saat kita datang menghampiri Allah, Allah tidak melihat diri kita yang berdosa. Allah melihat Yesus Kristus yang menjadi korban penebus dosa. Jika kita bisa layak memiliki hubungan dengan Allah, itu semata karena kurban Yesus Kristus bagi kita. Itu sebabnya keselamatan yang kita dapat bukan hasil usaha sendiri, melainkan kasih karunia Allah. Jemaat damai yang dikasihi Tuhan, saat membaca bagaimana penulis Ibrani di pasal 7 ini menjabarkan siapa Yesus Kristus dengan sangat detail dan teratur, kita diundang untuk merenungkan dan memandang Yesus sebagai pribadi yang sangat mulia dan juga sebagai imam besar yang lebih tinggi daripada segala yang dapat kita bayangkan. Seringkali kita sekadar menganggap Yesus sebagai sahabat yang dekat dengan kita karena dia sudah menjadi manusia. Tetapi jangan lupa bahwa Yesus yang dekat itu, dia sekaligus mulia dan kudus. Datanglah kepadanya dengan penuh hormat dan kerendahan hati. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjadi imam besar dalam hidup kami. Pimpin dan bimbinglah arah hidup kami supaya tetap berjalan dalam kebenaran dan dalam damai sejahtera Tuhan. Tolonglah kami agar hidup kami selalu menaruh rasa hormat dan rendah hati di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.